Berhubung waktunya sudah pukul 13:05, aku mulai untuk webinarnya. Sebelumnya untuk share screen, perkenalkan nama saya Ahmad Rifadi. Saya pesertanya dari Bisaya Academy, ingin mempresentasikan hasil pekerjaan saya melalui webinar ini. Izin untuk share screen. Di sini saya akan menyelesaikan pekerjaan saya, yaitu klasifikasi kualitas udara menggunakan decision tree. Untuk latar belakang, kualitas udara menjadi salah satu isu penting dalam dihadapi pada era modern ini. Meningkatnya polusi udara secara signifikan memengaruhi kondisi lingkungan dan berdampak pada kesehatan, terutama dalam meningkatkan risiko penyakit pernapasan. Klasifikasi kualitas udara berperan penting dalam memantau kondisi udara agar dapat membedakan tingkat kualitas udara dengan lebih akurat. Dengan memanfaatkan dataset kualitas udara di Jakarta dalam tahun 2010 sampai 2023 serta penggunaan algoritma klasifikasi decision tree, diharapkan dapat dibangun sebuah model yang efektif dalam mengklasifikasikan udara secara tepat. Di sini ada dua rumusan masalah. Untuk masalah yang pertama yaitu bagaimana algoritma decision tree dapat digunakan untuk mengklasifikasi kualitas udara berdasarkan dataset yang tersedia. Untuk rumusan masalah yang kedua, seberapa akurat model decision tree dalam membedakan tingkat kualitas udara. Tujuan dan manfaat. Untuk tujuannya, membangun model klasifikasi udara yang efektif menggunakan algoritma decision tree serta mengevaluasi akurasi model dalam membedakan tingkat kualitas udara. Dan untuk manfaatnya, menyediakan referensi model pembelajaran mesin untuk penelitian lebih lanjut di bidang kualitas udara dan lingkungan. Ini merupakan dataset yang saya ambil dari Kaggle, ada sekitar 11 kolom dengan jumlah baris 4.626 dengan kolomnya yang berisi tentang tanggal, stasiun, setelah parameternya untuk klasifikasi udara yaitu PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO2, max kritikal, dan kategori. Di sini untuk datasetnya di rentan 2010 hingga 2023 dengan ditempakannya di Jakarta. Ini merupakan deskripsi tentang fitur-fitur dari dataset tersebut serta kolom targetnya. Untuk yang pertama adalah tanggal, merupakan tanggal saat pengukuran air quality index yang dicatat. Jadi ini nanti di dalam kolom tanggal ini terdapat tanggal-tanggal yang pada saat pengukuran air quality index itu. Untuk selanjutnya yaitu stasiun, merupakan nama atau pengenalan stasiun pemantauan tempat pengukuran yang dilakukan. Untuk selanjutnya adalah PM10, merupakan konsentrasi materi partikulat dengan diameter 10 mikrometer atau kurang, diukur dalam mikrogram per meter kubik. Untuk fitur yang selanjutnya yaitu PM25, merupakan konsentrasi materi partikulat dengan diameter 2,5 mikrometer atau kurang, diukur dalam mikrogram per meter kubik. Untuk fitur selanjutnya yaitu SO2, merupakan konsentrasi sulfur dioksida, diukur dalam bagian per juta. Untuk fitur yang selanjutnya adalah CO, merupakan karbon monoksida, yang diukur dalam bagian per juta. Dan untuk fitur selanjutnya adalah O3, merupakan konsentrasi ozon, yang sama diukur menggunakan bagian per juta juga. Untuk selanjutnya adalah N2,
yang merupakan konsentrasi nitrogen dioksida diukur dalam bagian per juta. Untuk fitur yang selanjutnya adalah max, merupakan nilai maksimum yang tercatat di antara polutan untuk tanggal dan stasiun tertentu. Nilai ini menunjukkan konsentrasi tertinggi di antara PM10, SO2, CO, O3, dan NO2. Yang fitur selanjutnya adalah kritikal, merupakan polutan yang memiliki konsentrasi tertinggi pada tanggal dan stasiun tersebut. Untuk selanjutnya adalah merupakan kolom target, yaitu kategori. Kolom kategori merupakan kategori kualitas udara berdasarkan nilai max. Ini menggambarkan tingkat kualitas udara yang merupakan nanti kalau untuk target yang diprediksi. Metode. Di sini saya menggunakan metode decision tree. Decision tree sendiri merupakan struktur seperti diagram alir yang digunakan untuk membuat keputusan atau prediksi. Terdiri dari simpul akar atau root node yang memiliki seluruh dataset dan keputusan awal. Yang selanjutnya adalah simpul internal yang mempresentasikan pengujian pada atribut dengan cabang sebagai hasil dari pengujian. Dan yang terakhir adalah simpul daun atau leaf node, merupakan merepresentasikan prediksi akhir atau label kelas. Struktur ini memungkinkan analisis data secara hierarkis, dengan setiap simpul internal sebagai titik pengambilan keputusan berdasarkan atribut tertentu, sehingga mencapai hasil akhir pada simpul daun. Ini merupakan flowchart yang pengerjaan yang saya kerjakan. Yang pertama adalah melakukan pengumpulan data yang data tadi saya dapat dari Google. Selanjutnya adalah EDA atau eksplorasi data analis yang digunakan untuk memantau dataset sebelum kita melakukan data processing, sehingga kita dapat menentukan apa yang harus dihilangkan dan dipertahankan dalam data tersebut. Yang selanjutnya menggunakan data preprocessing. Data preprocessing tersebut digunakan agar memperbaiki data tersebut agar mudah diolah model sehingga model tidak mengalami masalah dalam melakukan pelatihan atau pembuatan model tersebut, sehingga data processing sangat penting dalam proses kegiatan ini. Yang selanjutnya adalah pembagian data yang dibagi dalam dua, yaitu data train dan data test. Dan untuk data testnya sendiri adalah melakukan pelatihan model yang menggunakan decision tree tadi. Yang selanjutnya adalah data test, setelah itu evaluasi model dan selesai. Sekarang masuk ke EDA atau eksplorasi data analis. Di sini ada 3 proses di slide yang EDA yang pertama ini. Untuk yang pertama adalah saya ingin mengakses informasi dalam setiap kolom. Di sini terdapat 11 kolom dan 4.626 baris. Dan di sini terlihat tab-nya setiap kolom yang merupakan tanggal, stasiun, kritikal, dan kategori merupakan type object, dan PM10, PM25, SO2, CO, O3, O2, dan MOX merupakan type-nya float. Untuk selanjutnya adalah memeriksa data kosong. Di sini saya ingin memeriksa data kosong pada tiap kolomnya. Di sini terdapat beberapa kolom yang memiliki nilai kosong yang paling sedikit di kolom kritikal dan yang paling banyak di kolom PM25. Dan untuk yang selain itu ada beberapa kolom yang berisi nilai kosong, yaitu PM10, SO2, CO, O3, dan NO2. Untuk yang selanjutnya saya ingin memeriksa jenis pada kolom kategori. Di sini ada 5 jenis kelas yang ada 6 jenis kelas, mohon maaf untuk diprediksi. Yang pertama adalah sedang, tidak sehat, baik, sangat tidak sehat, berbahaya, dan tidak ada data. Di sini mungkin datanya tidak diperjelas untuk kolom kategori ini. Untuk EDA selanjutnya saya ingin melihat penyebaran datanya serta
ingin melihat distribusi datanya untuk kolom yang bertipe float. Di sini distribusi datanya tidak terlalu acak dan cukup bagus untuk distribusi datanya sehingga model dapat bekerja dengan baik. Dikarenakan apabila distribusi datanya tidak normal atau acak akan membuat model semakin susah untuk melakukan pelatihan atau terjadinya overfitting sehingga akurasinya turun atau terjadi permasalahan yang membuat model tersebut tidak jadi lebih baik. Untuk ide yang selanjutnya adalah aku ingin mendeteksi outlier-nya menggunakan boxplot. Di sini tetap sama, saya deteksi boxplot dengan kolom yang bertipe float. Di sini kita bisa lihat untuk beberapa kolom yang saya deteksi ini memiliki outlier yang banyak yang merupakan varians yang besar. Di sini ada kolom PM10, SO2, GO, O3, NO2 dan kolom max. Untuk kolom VM2 tidak terlalu banyak outlier. Di sini untuk outlier sebenarnya dapat mengganggu model dalam pembuatan model juga sehingga dapat mempengaruhi kinerja model tersebut. Sini masuk ke data preprocessing. Untuk data preprocessing yang pertama saya melakukan penghapusan kolom pada tanggal, stasiun dan PM25. Untuk yang alasan saya untuk melakukan penghapusan kolom untuk kolom tanggal dikarenakan saya ingin membuat klasifikasi tingkat kualitas udara sehingga saya tidak terlalu memerlukan kolom tanggal sehingga saya menghapus kolom tanggal karena tidak terlalu diperlukan dalam membuat modelnya. Begitu juga untuk yang stasiun juga dikarenakan kolom stasiunnya berisi dengan nama-nama stasiun sehingga kurang terlalu berimpact pada pembuatan model sehingga saya menghapus kolom stasiun tersebut. Dan untuk kolom PM25 kenapa saya hapus? Kita bisa lihat tadi ke dalam EDA yang waktu pengecekan data kosong bisa dilihat untuk PM25 ini terdapat data kosong sebesar 3903. Dalam pembuatan model, apabila datasetnya yang kosong lebih dari 30%, jadi direkomendasikan untuk dihapus dikarenakan data yang hilang terlalu banyak sehingga susah untuk dibuat untuk pelatihan model. Untuk data prosesasi yang selanjutnya adalah melakukan pelompokan jenis target. Di sini ada kolom kategori, ada 6 tadi sehingga saya mengelompokkan menjadi tiga jenis pada kolom kategori yaitu sedang, tidak sehat, baik. Dan untuk drop tadi sudah saya lakukan di penjelasan di sebelumnya. Di sini saya menambahkan di sini agar lebih jelas untuk dilihatnya. Di sini pada kolom kategori tadi ada sekitar 6, yaitu ada sangat tidak sehat, berbahaya, dan tidak ada data. Untuk sangat tidak sehat dan berbahaya saya masukkan ke tidak sehat karena pengelompokannya sangat mirip karena sangat tidak sehat dan berbahaya termasuk suatu kategori tingkat kualitas udara yang tidak sehat. Oleh karena itu saya memasukkan ke kolom tidak sehat dan untuk tidak ada datanya saya menghapus karena saya kurang jelas untuk di deskripsi datanya tidak dijelaskan tidak ada data ini termasuk bagian apa sehingga saya menghapus data tersebut karena data tersebut juga bernilai hanya 1 saja. Untuk data processing selanjutnya adalah label encoder. Label encoder sendiri adalah ini mengubah data yang bersifat objek yang terdiri dari kata-kata tersebut berubah menjadi angka sebagai definisi jenis. Jadi ini merupakan transformasi datanya, misal di kritika dan kategori ada jenis katakan tadi, itu diubah menjadi angka. Di sini adalah merupakan codingan untuk merubah kolom kritikal dan kategori yang sebelumnya menjadi dari objek menjadi data angka sehingga dapat dimasukkan dalam pelatihan modelnya.
Data processing selanjutnya adalah mengisi data kosong dengan median. Di sini tadi ada beberapa data kosong pada kolom PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO2, dan kritikal. Di sini saya melakukan pengisian data kosong menggunakan median pada setiap kolomnya sendiri-sendiri agar tidak saya ganti dengan nilai nol atau dapat saya ubah datanya tidak menjadi non value. Di sini bisa dilihat untuk sebelum dan sesudahnya. Untuk PM10 yang tadinya 160 data yang kosong sekarang bernilai 0 yang sesudah dilakukan pengisian data kosong menggunakan median. Dan untuk PM25 tadi di drop sehingga saya tidak masukkan kepada kolom names-nya untuk diisi data kosong dengan median. Untuk selanjutnya adalah pembagian data. Di sini saya menggunakan test size sebesar 0,2 atau 20% dengan random state 123. Dengan ini saya akan menggunakan 20% untuk data training dan 20% untuk data tesnya pada model. Dan di sini saya pelatihan modelnya menggunakan model decision tree dengan menggunakan parameternya random state 123. Dan ini adalah evaluasi model dari model yang saya gunakan untuk prediksi tadi. Di sini adalah memiliki akurasi 1 dengan rata-rata 1 semua dengan confusion matrixnya untuk data tesnya sehingga data yang dilakukan adalah benar semua. Terima kasih. Sebelum untuk presentasi saya sudah selesai, saya sehingga mau masuk ke dalam untuk implementasi code-nya. Sebelum masuk ke implementasi code-nya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Mbak Nur Cinta belum ada. Mungkin dari yang lain kalau ingin dipertanyakan, dipersilakan. Aku tunggu sampai waktu 13.25 ya. Kak, izin tanya. Ya, dipersilakan. Judul webinarnya apa ya, Kak? Klasifikasi tingkat kualitas udara menggunakan metode decision tree. Berhubung sudah waktu pukul 1:20, saya mau implementasi code-nya terlebih dahulu. Izin untuk share screen ya teman-teman.
Di sini untuk yang pertama saya akan melewat untuk library yang akan digunakan. Selanjutnya kita akan melewat datasetnya yang bernama ispo3io.csv. Ini merupakan dataset yang digunakan. Saya run. Di sini terlihat untuk datasetnya ada 4.626 jam 11. Di sini adalah fitur-fitur yang saya jelaskan tadi. Saya menggunakan data.head untuk melihat datanya sebesar 5 baris sehingga tidak terlalu banyak untuk dilihat. Untuk selanjutnya adalah data.info yang digunakan untuk melihat tadi tipe-tipenya serta informasi yang di dalam dataset tersebut. Untuk selanjutnya saya ini ingin mengecek data kosong pada setiap kolomnya menggunakan data.isnu.sum. Di sini terlihat untuk tadi di PPT ada PM10, PM25, SO2, CO, O3, NO2, dan kritikal yang memiliki data kosong. Di sini saya ingin melihat data kritikal di jenis-jenis data kritikal. Tadi saya tidak masukkan ke dalam PPT dikarenakan ini tidak terlalu penting untuk dicek sehingga saya langsung tadi masukkan PPT kepada data kategori yang menggunakan kolom targetnya. Sini terlihat untuk sedang ada 2.574 data dan tidak sehat 1.568 data, dan baik 280 data, sangat tidak sehat 202 data, dan berbahaya 1 dan tidak ada data 1. Untuk selanjutnya saya ingin melihat jumlahnya, rata-rata, standar deviasi minimal dan maksimalnya menggunakan describe. Di sini saya menggunakan seleksi steps-nya float karena data yang bisa dihitung adalah menggunakan data angka dan tipenya tadi pada dataset yang akan merupakan float sehingga saya masukkan float. Di sini terlihat untuk min-nya dan min sama min-nya. Di sini ada beberapa kolom yang memiliki minimal 0. Dan selanjutnya adalah menggunakan visualisasi histogram untuk melihat distribusi datanya. Bisa dilihat ini distribusi datanya tadi terlihat cukup bagus untuk distribusi datanya. Yang selanjutnya menggunakan visualisasi menggunakan boxplot untuk melihat outlier-nya. Sini terlihat untuk outlier-nya tadi yang saya masukkan ke dalam PPT-nya cukup banyak untuk outlier-nya. Terus ini masuk ke pre-processing. Yang pertama tadi menggunakan fungsi drop untuk menghapus kolom. Di sini ada kolom tanggal, stasiun, dan PM25. Dan selanjutnya adalah mengubah jenis kelas tadi dan menghapus jenis kelas. Di sini saya mengelompokkan yang sangat tidak sehat ke tidak sehat dan berbahaya ke tidak sehat, dan menghapus data yang mempunyai kategori yang tidak ada datanya sehingga saya hapus. Di sini saya akan ya berubah untuk kategorinya menjadi 3, yaitu sedang, tidak sehat, dan baik. Dan selanjutnya ini merupakan label encoder tadi. Kita memilih kolom dulu, yang pertama ada kritikal dan kategori, dan saya run sehingga kritikal dan kategorinya berubah menjadi angka yang sebelumnya kategori dan kritikalnya merupakan tab-nya objek. Terus selanjutnya adalah mengisi data non yang menggunakan nilai median untuk kolom PM10, SO2, CO, O3, NO2, dan kritikal. Di sini saya mengecek lagi menggunakan fungsi isnu.sum. Di sini terlihat kolom-kolom tadi yang sebelumnya berisi nilai non-value-nya menjadi 0 semua, sehingga di sini merupakan tidak ada kolom yang memiliki non-value lagi. Di sini menggunakan correlation matrix, saya tidak masukkan ke dalam PPT tadi. Bisa dilihat untuk korelasinya beberapa fitur ke kolom target ada yang bagus serta ada yang kurang, dan juga ada yang memiliki korelasi secara berbalik.
Di sini masuk langsung ke pemisahan dataset atau pembagian datanya. Di sini saya menggunakan t size 0,2 dan random set 123. Dan selanjutnya saya menggunakan model decision tree dengan random set 1, 2, 3 juga disamakan dengan splitting datanya tadi. Saya run sehingga memiliki akurasi 1 tadi, dan saya ingin melihat conversion matrix-nya, dan saya lihat conversion matrix tadi merupakan tidak ada yang salah dan sesuai benar semua untuk dataset yang telah diprediksi. Kurang lebih begitu hasil klasifikasi tingkat kualitas udara saya. Di sini merupakan implementasi code-nya dan menggunakan metode klasifikasi decision tree. Sebelum aku tutup webinar ini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin untuk nama Hendra Cahyono, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, aku tutup dulu untuk sesi webinar saya kali ini. Sebelumnya terima kasih sudah join dan membantu saya dalam webinar ini, dan semoga sehat selalu dan berkah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.